berharap Ananda semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan ceria. Nah, hari ini kita akan kembali belajar dari tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku, dan pembelajaran kita yang ke-6. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan melakukan simulasi, siswa mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Dan yang keempat, setelah berdiskusi dan melakukan simulasi, siswa mampu mempresentasikan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya kita membahas pahlawan tentang Bapak Ki Hajar Dewantara, nah, kali ini kita akan membahas yaitu Bapak Ir Soekarno. Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Ya, yaitu Bapak Soekarno. Nah, agar kita lebih mengetahui, maka dengarkanlah cerita yang akan teacher bacakan berikut ini, yaitu tentang Bapak Ir Soekarno. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli tahun 1901 dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Irstead Inland School di tahun 1911. Soekarno dipindahkan ke Europeiske Lagere School atau ILS untuk memudahkannya diterima di Hoger Burger School. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Djokroaminoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Di tahun 1920, seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Tekniski Hoge School, sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung, di Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Djokroaminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Djipto Mangunkusumo, dan Dr. Does Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indes Party.
Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, diantaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah Proklamasi Indonesia. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu menggali informasi dari sebuah cerita non-fiksi. Nah, sekarang kita akan mencari informasi dari teks yang sudah teacher bacakan, yaitu dari cerita Bapak Soekarno. Sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut sudah ada tertera yaitu nama tokoh, tempat tanggal lahir, sikap yang bisa diteladani, pendidikan, dan perjuangan yang dilakukan. Nah, untuk itu baca dan simaklah informasi yang sudah kita gali bersama dari cerita Bapak Soekarno tersebut. Insinyur Soekarno atau lebih akrab disama Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden Republik Indonesia yang selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran, bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dengan membantu mereka yang dalam kesulitan. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Sekarang yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah kerjakanlah dari buku MRT halaman 204 sampai dengan halaman 209. Kerjakanlah bagian A, B, dan C. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda semua dapat memahami materi yang sudah teacher sampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya, kids. Bye-bye. Namo Buddhaya.